Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini sesuai dengan janji saya beberapa waktu yang lalu, saya akan membahas tentang bunga matahari. Nah teman-teman, saya mulai menyemai pada tanggal 23 September ya. Ini adalah benih yang saya dapatkan dari Seed Library. Jadi saya dikirimi oleh perpustakaan benih yang ada di sini ya, yang ada di Melbourne. Lalu langsung aja saya tanam. Seperti biasa media tanamnya adalah tanah yang dicampur dengan kompos. Saya tanamnya itu yang bagian runcing ada di bawah, biar memudahkan untuk bunga matahari ini tumbuh. Seperti ini saya tekan-tekan. Lalu jangan lupa untuk disiram ya, selalu disiram sampai basah dan ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah ini dia update-nya, dia sudah mulai untuk berkecambah dan mulai terbuka daun lembaganya. Biasa ya teman-teman, kalau kita menanam itu kadang ada yang udah tumbuh duluan, kadang ada yang belum, it's okay. Kadang ada yang jadi, kadang ada yang tiba-tiba rusak, dimakan oleh hama dan seterusnya. Gak apa-apa, kita tetap rawat. Dan ini juga saya menanam jenis yang lain yang benihnya hitam. Lalu pada tanggal 16 Oktober saya akan memindah tanamkan ke pot yang lebih besar ya. Ini kita lihat nih daun lembaganya, dan yang ini adalah daun sejati. Nah caranya langsung aja kita masukkan media tanam di pot yang lebih besar. Pakai media tanam siap pakai bisa, atau pakai tanah yang dicampur dengan kompos. Caranya adalah bisa langsung kita ambil. Ini saya ambil yang bibit yang kurang bagus ya teman-teman. Saya ambil yang kurang bagus, lalu saya balik. Ini bibit yang bagus. Yang kurang bagus tadi kerdil ya. Nah ditepok-tepok seperti ini teman-teman, biar akarnya itu nggak ada yang rusak. Nah pelan-pelan seperti itu. Kita lihat akarnya masih tercetak seperti potnya ya, nggak ada yang rusak. Lalu kita tambahkan media tanam dan jangan lupa diposisikan tegak ya tanamannya. Nah sekitarnya dipadatkan biar dia tidak ambruk gitu. Seperti ini. Nah ini bunga matahari yang satunya lagi teman-teman. Nah kita lihat ada yang bibitnya bagus, ada yang tidak. Selalu ada yang kerdil satu kayak gitu ya. Nah ini saya juga pindah tanamkan sama seperti yang tadi. Dan yang satunya akan yang kurang bagus saya tanam di tanah. Lalu ini saya coba kasih mulsa biar kelembapannya terjaga, yaitu pakai daun-daun kering. Ini daun-daun kering yang ada di depan rumah saya, adanya pohon zaitun. Udah saya pakai. Nah ini update-nya pada hari ke-28. Seperti itu. Yang besar itu jenis giant, yang kecil jenis nggak tahu jenisnya. Nah ini hari ke-40 saya pindah tanamkan ke pot yang lebih besar. Nah seperti ini. Ini hari ke-44, 4 hari setelah saya pindah tanam. Begitulah wujudnya, makin besar ya teman-teman, tapi ini daunnya agak-agak keriting. It's okay. Mungkin ada hama gitu ya, semacam kutu-kutuan, gak apa-apa, kita rawat aja. Dan ini yang kecil ya, memang terlihat lebih kecil, benihnya aja lebih kecil ya daripada yang jenis besar, giant Russian. Nah kita lihat makin besar ya. Ini hari ke-47 saya beri pupuk serbaguna. Kalau di Indonesia mungkin ada NPK ya teman-teman, bisa pakai NPK. Tapi kalau teman-teman mau organik nggak apa-apa, nggak usah pakai NPK, pakai pupuk organik cair aja. Nah ini hari ke-51, makin besar ya teman-teman, kita lihat. Daunnya pun juga tidak ada yang bolong-bolong. Saya kasih serbuk cangkang telur ya teman-teman. Nah ini yang jenis kecil, juga saya beri cangkang telur, serbuk cangkang telur. Inilah perkembangannya.
Nah, ini saya berikan ajir teman-teman, karena dia terlihat agak doyong gitu, kok nggak bisa menopang dirinya sendiri. Jadi biar tetap tegak saya beri ajir. Seperti ini hari ke-66 atau udah 2 bulan teman-teman. Ya, terlihat paling tinggi di antara tanaman-tanaman lain di sekitarnya. Nah, itu dia. Nah, ini perawatannya setiap hari saya siram dengan air biasa. Ketika pagi hari sehari sekali ya. Kita sesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing. Nah, kalau di pot kayak gini, kadang tanahnya turun, saya beri lagi dengan media tanam ya. Saya tambahin tanahnya. Dan diberi pupuk organik cair seminggu sekali, seperti ini. Nah, link video pembuatan pupuk organik cair saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini sudah hari ke-75. Seperti inilah kondisinya, daunnya mulai melebar. Nah, ini yang kecil pun juga nggak mau kalah, daunnya juga makin lebar ya teman-teman. Nah, untuk membantu pertumbuhan kita buang daun-daun yang sudah kuning seperti ini teman-teman, biar fokus pada pembentukan daun-daun yang baru ya. Nah, ini udah hari ke-80 dan dia makin tinggi, udah hampir menyentuh pagar. Seperti itu penampakannya. Nah, saya beri pupuk organik cair keduanya. Yang paling penting diperhatikan adalah penyiramannya ya teman-teman, karena di pot itu sering banget, mudah banget untuk kering. Jadi kalau memang cuacanya lagi panas banget, musim kemarau, bisa disiram 2 kali, pagi dan sore, tergantung cuaca pada saat itu dan lokasi teman-teman menanamnya. Nah, ini hari ke-89 kita lihat udah ada calonnya, calon bunga. Saya beri pupuk kalium dan pupuk organik cair pastinya seminggu sekali. Pupuk kaliumnya cuman sekali atau 2 kali aja. Nah, kalau teman-teman pakai NPK udah nggak perlu pakai pupuk kalium, karena di dalam NPK itu udah ada kaliumnya. Ini dia yang kecil. Di hari ke-93 sudah terlihat calon bunganya makin besar. Kita sebut dia bunga pertama karena dia yang pertama kali muncul ya teman-teman. Bunga pertama. Dan bunga kedua, ini dia. Masih dari jenis yang kecil teman-teman. Justru yang kecil yang lebih cepat mengeluarkan bunga ya teman-teman daripada yang besar. Yang besar sebenarnya belum ada tanda-tanda berbunga. Nah, sedangkan yang kecil kita lihat di hari ke-104 dia udah mekar, dan ini hari ke-112. Mekar sempurna keduanya teman-teman. Cantik sekali. Ya kan? Jenis ini kelopaknya warnanya kuning, cerah, dan bunga kecil-kecil yang di tengahnya itu serbuk sarinya berwarna kuning. Wah, cantik sekali. Sedangkan ini adalah tanaman bunga matahari Giant Rusian. Nah, tingginya tentu saja melebihi pagar. Dan itu dia, saya kesulitan untuk memvideokannya ya teman-teman. Dia warna dari kelopaknya ke orange-orangean, jadi kuning tua. Nah, ini perbandingan yang kecil sama yang besar ya. Tadi udah lebih dari pagar. Nah, susah sekali saya untuk memvideokannya teman-teman. Nah, ini setelah saya naik kursi, akhirnya bisa mengambil gambar dengan benar. Dia memang besar, lihat, memang beda banget sama yang tadi ya teman-teman. Ya, kalau yang ini yang kuning ini kecil. Dan di hari 115 dia mulai rontok kelopak bunganya, mahkota bunganya.
Nah, tapi biji-bijinya belum terbentuk. Sedangkan yang besar ini masih dalam cantik-cantiknya ya, masih mekar cantik-cantiknya. Bunga ketiga dan bunga keempat kalau kita lihat sudah mulai mengintip tapi belum mekar. Ini bunga yang ketiga. Yang ini bunga pertama. Lihat. Wah, ini adalah pemandangan yang paling menyenangkan ya teman-teman. Melihat bunga matahari dikelilingi oleh lebah, juga kadang ada kupu-kupu yang mampir gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi kan ada tomat di sebelah bunga matahari itu, jadi lebahnya itu membantu untuk menyerbuki tomat gitu. Dan diundang oleh bunga matahari ini. Karena warnanya yang kuning menyala ini mengundang lebah dan serangga-serangga baik lain. Nah, ini dia pada hari ke-122 atau udah sekitar 4 bulan ya. 4 bulan teman-teman, kita lihat bijinya mulai terbentuk, mulai terlihat warnanya hitam. Yang kecil. Dan kalau yang besar ini masih belum ya. Ini bunga keempat. Nah, kalau bunga yang ketiga dia juga udah mulai terbentuk. Tuh lihat bijinya warnanya putih dan lebih besar karena jenisnya juga lebih besar. Sementara bunga yang ketiga juga mulai terbentuk. Nah, ini hari ke-127. Nah, ini kalau kita lihat dalam satu pot, yang satu besar, yang satu kecil. Tapi dua-duanya ini udah mulai rontok semuanya, udah mulai menunduk. Nah, yang besar pun juga mulai menunduk. Kita tunggu sampai benar-benar matang ya teman-teman. Jadi memanen ketika bijinya itu memasak pohon, kemungkinan untuk tumbuhnya lebih besar daripada ketika dia masih hijau lalu kita panen, nanti kurang bagus ya hasilnya benihnya. Nah, ini udah sampai kuning teman-teman. Dan sangat mudah untuk dirontokkan, lihat. Tuh, mudah sekali untuk dirontokkan. Yang ini juga kita akan panen segera. Nah, teman-teman, jika udah seperti ini ya, lama-lama kan bunga matahari itu akan mengering kayak gini, karena ini kan tanaman yang semusim. Dia mengering terus pada menunduk seperti ini dan layu juga udah kuning-kuning, saatnya untuk dipanen. Langsung aja kita petik ya, kita panen. Ini yang jenis kecil, ini tinggi banget ya, lebih dari 2 meter ini ya. Ini bunga matahari yang Giant Rusian. Nah, ini dia teman-teman. Dan saya akan dibantu oleh 2 asisten kecil ini, asisten berkebun untuk merontokkan biji bunga mataharinya. Yuk sini, bunga matahari itu kalau kita lihat kan tadi dalam satu pot diisi oleh 2 ya. Pasti salah satunya ada yang besar, ada yang kecil. Seperti ini. Ini pun juga yang satu besar, yang satu kecil. Ini dia, tinggal dirontokkan aja seperti ini. Nah. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini biji yang di pinggir itu lebih berisi, lebih besar ya, lebih terlihat gendut-gendut gitu ya teman-teman, daripada biji yang ada di tengah. Jadi semakin ke tengah itu semakin kecil, apalagi benar-benar tengahnya itu tidak terbentuk biji atau malah sangat kecil dan kopong ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi yang paling bagus memang biji yang ada di bagian pinggir. Begitu juga dengan bunga matahari yang warna hitam ini ya. Tuh kalau kita lihat, yang paling pinggir, yang pertama terbentuk lebih bagus. Ini dia biji yang di tengah, kita lihat. Nah, flat kan, nggak ada isinya, kopong. Sedangkan kalau kita ambil dari yang paling pinggir, teman-teman, kita lihat ini. Nah, tampak berisi gitu. Dan kalau kita pecahkan,
Coba, nah ini dia, ada isinya. Ini yang bisa tumbuh, ini yang enak banget kalau dimasak ya. Begitupun juga dengan yang hitam ini, terlihat ya itu bijinya. Nah, kalau makan kuaci itu yang dimakan. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang catatan berkebun saya ya. Saya masuk ke dalam rumah karena di luar itu hujan ya tadi. Saya udah membawa, ini dia benih-benih panenan kita tadi. Nah ini benihnya belum kering ya, jadi masih lembab gitu, akan saya angin-anginkan. Kalau saya tidak dijemur di bawah sinar matahari langsung karena saya takut benihnya nanti rusak dan juga nanti bisa dimakan burung. Seperti yang teman-teman tahu, kalau di rumah saya itu banyak sekali burung-burung liar. Jadi ini sama aja dengan memberi makan burung ya kalau dijemur di luar. Oke, saya angin-anginkan aja. Catatan yang pertama yang perlu diperhatikan, tanaman bunga matahari itu adalah tanaman annual atau tanaman semusim. Jadi setelah bunga matahari itu mekar, dia akan mati teman-teman ya. Dia hanya satu kali mekar aja. Dan ketika bunga matahari itu mekar tuh kira-kira sekitar 2 minggu. Nanti akan saya tulis di sini waktu tepatnya berapa ya. Sampai dia membungkuk lalu kelopak kuningnya itu berguguran. Nah, terus yang kedua, bunga matahari itu tanaman yang menyukai banyak unsur hara gitu ya. Kalau ibaratnya manusia, ibaratnya hewan, dia makannya tuh banyak gitu. Jadi dia memerlukan banyak nutrisi. Nah, dan dia itu lebih baik ketika ditanam di pot yang besar atau malah ditanam di tanah langsung teman-teman. Hasilnya jauh lebih bagus. Dan dia juga menyukai dipupuk secara reguler. Apalagi kalau kita tanamnya di pot ya. Karena kalau kita menanam tanaman di pot itu seperti kita memelihara ikan di akuarium. Jadi kebutuhannya dia, makanannya dia itu tergantung banget sama kita. Jadi kita jangan sampai dalam tanda kutip semena-mena ya, lupa nyiram, lupa ngasih pupuk kayak gitu, harus benar-benar dirawat. Nah, dulu saya juga pernah menanam bunga matahari setahun yang lalu. Benihnya itu sama, jenisnya itu sama, nih benihnya aja juga sama teman-teman. Nah, bunga matahari ini saya tanam di pot, tapi kalau dulu saya tanam isinya 3 tanaman dan kali ini 2 tanaman. Nah, perbedaannya sangat nyata sekali ya teman-teman. Pot yang isinya cuma 2, yang isinya lebih sedikit, tentu tumbuhnya lebih optimal. Selain itu, bunga matahari yang saya tanam tahun ini sering saya pupuk ya, seminggu sekali selalu saya pupuk bersamaan dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Sementara kalau yang tahun lalu itu tidak dipupuk seteratur yang tahun ini. Kalau kita lihat perbandingannya, tanaman yang tahun lalu dan juga tanaman yang tahun ini itu sangat-sangat nyata. Pertama dari ukuran bunganya. Tentu saja yang tahun ini lebih besar daripada yang tahun lalu ya. Sama-sama kita pangling apakah ini jenis bunga matahari yang sama atau bukan. Saking berbedanya, yang satu kurang nutrisi, yang satu tercukupi nutrisinya. Selanjutnya, benih yang dihasilkan dari tanaman yang pertama itu dia kopong ya teman-teman, tidak sebanyak benih tahun ini yang dirawat. Benihnya lebih banyak, bunganya juga lebih besar, dan tinggi pohonnya juga lebih tinggi gitu. Nah, kalau teman-teman di rumah ingin menanam bunga matahari, pastikan nanamnya di pot yang besar atau menanam di tanah langsung. Lalu selanjutnya catatannya adalah cara menyimpan benih ya teman-teman. Ketika benihnya nanti udah diangin-anginkan, udah kering ya, kita simpan di tempat yang kedap udara, di toples yang tertutup rapat. Pastikan ini benar-benar rapat. Kenapa? Kalau dia tidak rapat, nanti bisa didatangi hewan-hewan kayak kutu gitu ya, kayak kutu beras. Nah, teman-teman pasti pernah lihat ya kutu beras, atau juga hewan-hewan yang lain yang bisa memakan dari biji bunga matahari ini. Selain rapat, yang perlu diperhatikan juga jangan menaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung ya, jangan di tempat yang panas. Karena kalau ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung, dia nanti bisa rusak ya. Dia nanti nggak mau tumbuh ketika ditanam. Juga jangan ditaruh di tempat yang lembab.
karena nanti bisa berjamur. Jadi yang paling penting itu kedap udara, lalu jangan lembab alias kering, dan juga tidak terkena sinar matahari langsung. Lebih baik lagi kalau dingin. Cuman saya bilang dingin itu bukan berarti harus dimasukkan ke dalam kulkas ya, karena dimasukkan ke dalam kulkas itu kalau teman-teman nyimpennya nggak bener-bener rapat di kulkas itu lembab banget. Jadi sama aja nanti rusak ya. Kalau mau masukkan ke dalam kulkas pastikan benar-benar kering, tidak terkena udara sama sekali ya. Bisa juga dibantu dengan menambahkan silika, gel silika itu yang seperti yang ada di makanan itu kan ya, untuk membantu menyerap kelembapan. Oh ya, yang terakhir banyak banget yang nanya ke saya, apakah kuaci atau biji bunga matahari yang dijual di pasaran yang siap makan itu bisa ditanam? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Coba dipikirkan deh, kuaci yang dijual di pasaran itu rasanya ketika dimakan gimana? Asin atau tawar? Atau manis? Nah, menurut teman-teman kira-kira kalau kuacinya itu udah ada rasanya, udah ada asinnya, itu tuh udah mateng atau belum gitu? Apalagi kalau kuaci Rebo itu yang terkenal, yang ada di supermarket, itu nggak hanya rasa asin aja, bahkan ada rasa vanila, ada rasa susu, ada rasa green tea. Itu kira-kira udah mateng atau belum gitu teman-teman. Coba sambil diperhatikan, pokoknya apapun itu kalau udah mateng itu tidak bisa ditanam. Nah teman-teman, itulah perjalanan saya menanam bunga matahari dari mulai benih hingga menghasilkan benih lagi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.